mengenai agenda Pilpres Kebangsaan hari ini. Perkenalkan, nama saya Imas Cahyaningrum dengan NIM 132241017. Perkenalkan, nama saya Ferotetis Perdana, NIM saya 121241234. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugroho Branbodo dengan NIM 147241041. Perkenalkan, nama saya Nazwana Bilazara dengan NIM 175241062. Perkenalkan, saya Fadila Putri Sajida dengan NIM 192241007. Perkenalkan, nama saya Jalvi Salika Jayani dengan NIM 144241111. Oke, itu tadi perkenalan dari kelompok 9. Dadah! Alun-alun Surabaya memiliki sejarah yang panjang, mulai dari dibangunnya pada tahun 1907 hingga diresmikannya pada tahun 2020 hingga saat ini. Pada tahun 1907, alun-alun Surabaya dibangun dengan nama Simpanse Society atau Simpanse Club. Bangunan ini didesain oleh arsitek asal Belanda bernama Westmees. Pada zaman itu, bangunan ini berfungsi sebagai tempat hiburan malam bagi kaum elit Eropa, terutama bagi warga Belanda. Karena masyarakat pribumi kesulitan menyebut bangunan ini, maka banyak yang menyebutnya sebagai rumah kamar bola. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini dipugar dan namanya berubah menjadi Gedung Balai Pemuda. Gedung Balai Pemuda digunakan sebagai pusat kegiatan seni dan budaya serta dilengkapi dengan area terbuka dan sarana umum. Di tempat ini juga banyak peninggalan-peninggalan Belanda atau mungkin peninggalan sejarah yang bisa diabadikan dan dilestarikan oleh masyarakat di wilayah kota Surabaya. Alun-alun Surabaya juga menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan. Alun-alun Surabaya terletak di Kompleks Balai Pemuda Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Alun-alun Surabaya merupakan alun bawah tanah pertama di Indonesia dan pada 17 Agustus alun ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini. Tentu saja banyak sekali peninggalan yang harus kita lestarikan di sini, seperti lukisan-lukisan atau mungkin seperti barang-barang peninggalan sejarah yang lain. Kita sudah mengunjungi atau mengelilingi museum yang ada di alun-alun kota Surabaya ini. Banyak hal yang kita dapat pelajari, Yaitu tentang bagaimana sih perjuangan para pahlawan yang di masa lalu, apalagi sekarang memperingati tanggal 10 November, jadi dapat mengingatkan kita tentang flashback perjuangan-perjuangan para pahlawan yang lalu. Jangan lupa Jadi kesimpulannya, setelah melihat foto-foto yang ada di galeri alun-alun Surabaya ini, jadi di edisi sekarang ini itu lagi ada foto-foto Balai Pemuda dulu yang namanya itu adalah Gedung Society, di mana itu adalah tempat pertemuan atau perjamuan makan para orang Hindia Belanda, yang di sana itu tempat mereka untuk makan-makan, kumpul-kumpul, pertemuan dan sebagainya. Sampai ada satu section di mana itu tuh ada band musik rock and roll dari NTT, yang dimana itu tuh jadi langganan gitulah buat orang-orang Belanda, yang akhirnya band musik itu dia ke Belanda dan menjadi pelopor musik rock and roll di Belanda juga. Benar sekali. Dan juga di sini kita juga merasakan hawa-hawa bagaimana kita untuk bisa mencintai tanah air kita sendiri dengan berbagai peninggalan yang ada. Kita harus menghargai dan juga melestarikan agar peninggalan tersebut tidak punah. Begitu teman-teman. Dan juga yang tidak kalah menarik yaitu saya tadi melihat ada piano dan tempat meja makan asli ya kayaknya dari peninggalan Belanda dan Eropa. Dan itu sangat bagus dan keren dan autentik sekali. Terima kasih. Halo semuanya, jadi kali ini kami akan mewawancarai teman kami mengenai proyek kebangsaan yang bertemakan kita tanah air.
ini pengalaman saya Lestari dari Fakultas. Nah, sebenarnya mau tanya, udah pernah ke alun-alun ya? Belum. Nah, kebetulan banget, kan kita kan udah selesai juga alun-alun. Di sana itu lagi ada edisi pameran, bahwa di sana itu kayak menceritakan gimana sejarah Surabaya buat di 10 November itu di Hari Pahlawan itu. Nah, kan sudah dijelasin isinya untuk aja menurut kakak sendiri, apakah alun-alun itu efektif untuk meningkatkan mobilitas tanah air, dan di mana dalam alun itu banyak sekali lama ataupun apa ya, pengalaman atau cerita-cerita tentang sejarah dan itu bagaimana efektif? Iya, efektif karena dari situ nanti generasi muda itu bakal tahu tentang sejarah-sejarah terdahulu, jadi mereka nggak mau teman dan bikin sejarah itu kayak semangat untuk belajar atau kita tanah air kita. Nah, menurut kakak sendiri tuh kan juga sempat datang ke alun-alun untuk menjelaskan ini, dan mungkin dari sana bisa kakaknya dapat meningkatkan rasa cinta tanah air, apalagi terutama itu di kota pahlawan Surabaya. Ya, tapi hal yang agak kosong sih. Jadi tertarik ya untuk ya. Baik teman-teman, sampai sejauh dan kita kami terima kasih dan selalu lestarikan peninggalan sejarah. Halo semuanya, jadi di sini saya sudah menemukan salah satu orang untuk diwawancarai tentang keberadaan museum yang berada di alun-alun Surabaya. Boleh perkenalkan namanya? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nana. Sebelumnya Anda pernah ke sini ya? Iya, sebelumnya aku udah pernah kesini, cuma udah kayak berapa tahun yang lalu gitu, udah cukup lama. Menurut Nana, museum yang berada di alun-alun Surabaya ini sangat informatif nggak untuk kalangan di zaman sekarang? Kalau menurut aku sih cukup informatif ya. Terus juga kan sebenarnya di museum bawah tanah yang di alun-alun itu juga ada beberapa, seringkali pameran itu kan ganti-ganti, jadi emang menambah wawasan kita terkait daerah gitu. Terutama kalau misalkan kita emang sering mengunjungi museum. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah museum alun-alun Surabaya ini menciptakan rasa cinta tanah air? Kalau menurut saya itu tumbuhnya rasa cinta tanah air yang langsung itu tergantung. Jadi tergantung dengan apa yang sedang dipamerkan di situ. Jadi kalau misalkan pamerannya itu memang tentang tanah air, tentang sejarah, nah itu akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tapi kalau misalkan bukan, cuma kayak pameran biasa, itu kayak biasa aja gitu. Maksudnya nggak terlalu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kalau gitu, ini sudah Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa cinta tanah air.